Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Sabahul khair. Ayyu min hadha? Ma darsuna al-an? Darsuna al-an Tarikhul Islamiyah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak semua yang mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kekuatan ya, diberi kenyamanan ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi oleh Allah SWT nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa belajar bersama lagi. Ya, anak-anak semua yang Ustaz sayangi, di sini Ustaz akan menyampaikan materi tentang silsilah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita belajar tarikh pada hari ini ya, kita awali dulu dengan membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Ista'idu doa khadar surakum doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Anak-anak semua yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, alhamdulillah ya, kita semua diberi kesehatan sehingga bisa belajar lagi ya, bisa tolabul ilmi, karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib ya, bagi siapa? Bagi seorang muslim. Dan mencari ilmu itu juga jalan untuk menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Anak-anak semua, salah satu bukti kalau kita cinta pada seseorang, paling tidak kita harus tahu ya nama orang tuanya, nama ibunya ya, supaya kita lebih dekat mengenalnya. Itu ya, agar kita lebih sayang terhadap teman kita, sayang terhadap orang lain ya, kita harus tahu lebih dekat siapa keluarganya. Begitu juga kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, ingin tahu dengan jelas ya, atau lebih sayang kepada Rasulullah, paling tidak kita harus tahu siapa orang tuanya. Oke, di sini Ustaz akan menyampaikan silsilah atau ya urutan keluarga Nabi Muhammad SAW. Oke, Nabi Muhammad SAW mempunyai ayah namanya adalah Abdullah, mempunyai ibu namanya Aminah. Padahal ya, Abdullah dan Aminah ini adalah saudara, tapi saudara jauh, berarti boleh untuk menikah. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya adalah Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya adalah Qusay. Qusay punya ayah namanya Kilab. Kilab punya ayah namanya Murrah. Itu urutannya. Nanti ketemu ya dari jalur ibu sekarang. Jadi jalur ibu, Nabi Muhammad punya ibu namanya Aminah. Aminah punya ayah namanya Wahab. Wahab punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Zuhroh. Zuhroh punya ayah namanya Kilab. Ketemu di Kilab. Berarti Abdullah dan Aminah ini adalah saudara dari mbahnya ya, yang bernama Kilab bin Murrah. Nanti Ustaz tuliskan urutannya, kalian hafalkan gitu ya. Oke, anak-anak semua, itu adalah silsilah dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Ustaz akan sedikit cerita tentang kisahnya orang tuanya Nabi Muhammad SAW ya. Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, mempunyai istri atau menikah dengan ibunya Nabi Muhammad, dan ibunya Nabi Muhammad yaitu Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ini adalah seorang wanita yang sangat dimuliakan di sukunya,
ya, sangat dihormati di sukunya. Nah, suku mana? Suku Bani Quraisy atau suku Quraisy. Dari suku Quraisy ini ya melahirkan ya salah satu wanita yang sangat dimuliakan, yaitu Aminah. Abdullah menikah dengan Aminah. Nah, setelah menikah beberapa bulan kemudian Abdullah mencari nafkah atau berdagang, ya, berdagang di Syam. Nah, berdagang di Syam. Nah, ketika ya pulang dari Syam, di perjalanan Abdullah sakit keras. Kemudian Abdullah ini dirawat di rumah saudaranya, yaitu Bani Adi bin An-Najjar. Bani Adi bin An-Najjar. Ketika dirawat di Bani Adi An-Najjar, ya Abdullah ini tidak tertolong, artinya meninggal dunia. Ketika Abdullah meninggal dunia, ya, nah, ternyata Aminah itu sedang mengandung janinnya Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga ya Abdullah meninggalkan siapa? Meninggalkan Aminah dan Nabi Muhammad yang masih dalam janin ibunya. Nah, sehingga Nabi Muhammad ketika lahir menjadi yatim, artinya sudah tidak mempunyai ayah. Oleh karena itu kita harus bersyukur, ya. Bersyukur bagaimana? Bersyukur masih bisa bertemu dengan orang tua kita, masih bertemu dengan ayah kita, masih bisa melihat ibu kita, masih melihat keluarga kita. Jadi kita bersyukurnya di situ. Oke, anak-anak semua, Aminah, ya, Aminah sehingga ya melahirkan seorang laki-laki yang ganteng, ya, namanya siapa? Namanya adalah Nabi Muhammad SAW yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu lahir pada tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Terus apa lagi? Beliau ya diberi nama Muhammad supaya menjadi orang yang terpuji, baik dipuji oleh makhluknya maupun dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, Nabi Muhammad ini keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Ya, kalian pelajari, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita lebih kenal, lebih dekat dengan, lebih kenal keluarganya Rasulullah, kita akan lebih dekat, ya, untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta Rasulullah, Rasulullah juga cinta kepada kita, kita akan mendapatkan pertolongan syafaat di yaumul akhir nanti. Oke, itu dulu yang saya sampaikan. Nanti Ustaz akan sampaikan lagi atau Ustaz lanjutkan lagi, ya, tentang masa pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Hayanah tatim fi qiraatil hamdalah jamadan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.